saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Maka jika kami sudah kecewa, ya kami akan melakukan hal-hal yang menjadi perhatian publik. Yaitu kami perempuan akan turun di jalan, mungkin kami akan memakai celana dalam dan BH. Begawan lagi membayangkan ini ada 500 perempuan demo cuma pakai celana dan BH. Kayak apa itu? Nama Indonesia bisa moncer di tingkat dunia. Lo tak kira lo viralnya seorang perempuan pakai hijab yang kemarin yang bilang kalau 500 perempuan siap demo di Mabes Polri hanya pakai BH sama celana dalam demi membela Pak Jokowi dalam kasus ijazah. Lah menurut panjenengan gimana coba? Lo sak durunge aku bahas iki. Ada yang mesti kita perhatikan. Semula video viral itu sewaktu konferensi pers di mana ada dua orang yang aku tahu namanya di situ. Pertama ada Bung Farhad Abbas. Nah itu loh, ada si lucu juga itu. Bung Adit Darmawan itu. Sampai aku typing, gak kelacak juga tuh. Siapa nama perempuan yang ngomong mau demo dengan cara saru. Ora ketemu jenenge sopo, main ngendi itu. Aslinya dari mana. Loh pas banyak orang kayak emang momentumnya konferensi pers. Perempuan berjaket putih dan berkerudung biru donker. Seolah-olah terbawa emosi. Saking pengen membelanya Jokowi. Ada rasa jengkel. Loh, mungkin nggak terima juga tuh ijazah Pak Jokowi jadi perkara ya rampung-rampung. Bahkan menurut omongannya tiap hari muncul terus di sosmed. Lalu isi komentar saling caci maki dan menghujat. Sehingga kemudian terbersit niat buruk buat ibu itu. Maksa Mabes Polri segera menuntaskan perkara ijazah. Loh Begawan ini pada klausul ini setuju banget biar lekas terbongkar. Sakjane ijazah itu palsu apa ora. Ini saya setuju. Seolah-olah gak ada masalah lain. Yang penting di negara ini. Ini masalahnya cara memaksakan aparat keamanan kita. Kok yo dadak udo. Lah saya ini mbok-mbok emak-emak wong 500 menganggo BH karo celana dalam lah. Murid-murid SD do prei kabeh. Iya toh. Cara demo begituan di negara kita ya belum pernah terjadi. Dan semoga tidak akan pernah terjadi. Rumangsa aku loh, omongan gue lah sekedar ungkapan kemarahan sebenarnya. Rasa emosi berlebihan loh, mbok. Lepas kendali istilahnya. Loh, sing mbok bela itu tentu nek bener. Lah di video kelanjutannya mesti sudah jarang orang. Terus posisinya juga sudah duduk. Si ibu itu tetap menjelaskan. Apa yang disampaikan tadi itu. Di situ hanya di shot 3 perempuan. Ibu ini mengulang lagi ancamannya. Loh ini berarti serius. Loh aku bingung kok. Loh serius Pol dadi mumet sih aku ini. Kalau dia benar-benar mau telanjang hanya pakai celana dalam dan BH. Lah nek sudah usia sebegitu tak melorot kabeh. Lah nek nuruti hawa nafsu. Ya wong-wong lanang termasuk aku barang ya seneng melihat kayak gitu itu. Tetapi kan dorongan begitu itu gak bener. Sebagai orang dewasa sebisa mungkin aksi demo yang gak sesuai norma tidak boleh terjadi. Kita ini negara Pancasila. Punya unggah-ungguh tok-tok kromo sopan santun. Menganut nilai-nilai agama. Jane ibu kuwi mau lho. Ngerti apa ora to itu? Hah? Punya agama apa enggak? Tahu artinya unggah-ungguh etika atau enggak? Ini saya jadi curiga. Ini ibu ini loh. Ini dipikir yang beneran Bu. Yang sesuai tata nilai kehidupan kita bersama. Memalukan yang kau bela. Tapi anehnya ini para pembelanya itu para lawyer malah guyu cekikian. Seolah-olah mengamini lah ciloko.
Nah ini misalnya loh, ini misal loh. Ora tenanan loh, namanya misal. Iki arep takon. Bagi ibu, nek memang kulino cawetan karo kotangan di kampung. Ini aku bayangin tok. Neng omahe itu loh. Ya jangan diajarkan pada yang lain. Ya silakan ibu ini mau cawetan sama kotangan di kampung. Gondal gandul di jalan monggo, tapi jangan diajarkan pada yang lain. Anda menurut ibu itu tindakan gak memalukan, tidak usah aja. Biar jenengan aja. Apa dikira ngumpulkan wanita sampai 500 orang buat lepas pakaian itu hal sepele, mudah. Mau diajak 500 orang buat udo cuma pakai kotang sama celana dalam. Ora gampang itu. Lah anak ibu ngajak turis, ya bisa. Demo neng Bali itu biasa saja. Bagi orang-orang asli Indonesia, mau agamanya apapun, tampil dengan bikini ya sesuatu yang nggak pantas. Ini bagi umbagawan mau mendukung siapapun, termasuk orang yang dianggap korup, itu boleh, asal jangan ikut menikmati hasil korupsinya. Ya. Apalagi jadi pembelanya Jokowi yang mantan presiden, itu normal. Karena Pak Jokowi masih punya pengaruh, duitnya jokeh, anaknya masih jadi wakil presiden. Dibela itu wajar. Hanya saja bila sudah masuk ke ranah hukum, biarlah penegak hukum yang menyelesaikan kasusnya. Semua sama di depan hukum. Mau itu presiden, mantan presiden, wakil presiden, mau Pak Jokowi, mau siapa, sama di depan hukum. Harusnya idealnya begitu. Loh mesti sekarang pegawai tidak respect sama sikap politiknya. Kebijakannya yang sekarang saya kritik, dulu saya dukung hampir 22 tahun. Nah, neng demo hanya pakai pakaian dalam, mau nganggo kotang karo cawet. Ya, bikin piye itu loh. Ini cah sekolah soprai kabeh lho, Bu. Lho jumlah 500 uang loh, itu jumlah yang enggak sedikit. Dan mentalnya kudu bakok. Kalau jalan demo mong udo blejet, mentalnya harus kuat. Kalau nyari orang diajak piknik misalnya, healing, diajak makan-makan, oh banyak sih gelem. Wow, nyari perempuan sebanyak itu buat diajak udo. Oh, itu opo? Lu sampai senekat itu yang mau diincar posisi apa sih, Bu? Jadi dengan membela dengan kebutaan, dengan membabi buta itu opo? Justru suami, anak, tetangga malu sama apa yang engkau sampaikan itu. Malu itu Pak RT ini mungkin misen. Nah aku udah di RT nggak panggil, tak kasih surat pengantar tak akan pindah. Lu jadilah orang yang menjaga kewibawaan, kehormatan seorang perempuan, menjaga diri dengan baik. Sejak dulu sampai sekarang banyak perempuan-perempuan pendukung Pak Jokowi macam Sis Kris, Neng Isyana, terus Sahara Jati, aktivitas medsos, sama ribuan wanita lain. Gak ada pikiran buat demo sembari nyaris gak pakai baju. Tanpa aksi telanjang, Pak Jokowi bisa jadi presiden 2 periode loh kemarin. Dengan didukung PDIP. Terus kalau wis gak bisa menjabat apa-apa, manfaatnya demo menanggalkan pakaian itu tujuannya apa? Apa yang gak dipikir tuh? Saat durungnya demo itu, waktu kalian ngumpul langsung dicedok polisi itu kamu. Hah? Pornografi. Undang-undang pornografi itu. Di negara kita itu ada aturan kesopanan loh. Nek menimbulkan keramaian, wong domeh nonton, itu ya bisa kena pidana juga. Bu, sebenarnya apa sih? Dan siapa sih panjenengan itu? Yang ngompori buat demo jijiki begitu, gila nih itu. Hah? Pak Lurah ngopo? Atau tetangganya apa nggak malu punya tetangga seperti ini? Nggak kebayang ini. Para pahlawan-pahlawan perempuan kita, pahlawan wanita kita, seperti Raden Ajeng Kartini, Cuk Nyadin, Christina Marta, Tia Halu, Tia Hu, atau tokoh-tokoh perempuan sekelas Bu Sinta Gus Nur yang masih sugeng, Mbak Mega, mantan-mantan menteri perempuan, aktivis perempuan, wis ada tangisan, ya, wis ada gero-gero no. Kalau ada seorang perempuan ngajak demo dengan telanjang bulan. Ide itu justru malah bikin marwah kehebatan perempuan jadi seolah-olah tak berharga. Jatuh marwahnya.
Ingat loh, kehebatan wanita Indonesia tidak sekedar kecantikan atas tubuhnya saja yang seksi, tapi isi kepalanya juga. Dan banyak wanita-wanita cemerlang dari Indonesia. Om Begawan sih yakin yang kayak begituan tidak akan terjadi. Apalagi sesumbar mau ngajak sampai 500 orang. Dan ibu ini mesti pikirannya cetek. Cuma ingin cari panggung aja. Jangan-jangan malah ini surat cekal orangnya. Sebagai orang yang berhijab, ibu itu ngelepas hijab di depan umum saja kan sudah nggak mau. Hah? Karena itu dilandasi keimanan. Lah kalau nyopot hijab saja menyalahi perintah Tuhan, apalagi melepas baju dan celana di depan umum. Hah? Gak piye kuwi karepe. Ibu ini nek nurutku ya wis menistakan agama kalau saya. Iya, menistakan agama. Harusnya dilaporkan ke polisi. Jadi pendukung itu sing masuk akal, pakai nalar, pakai logika, otaknya dipakai, jangan pakai dengkul. Pakai cara-cara yang beradab. Memangnya wis tidak ada cara lain yang bisa ditempuh. Mbok kira dengan dukungan demo UDO, Pak Jokowi seneng. Tak jamin malah isin. Cara kalian mengancam seolah-olah situasi sudah genting. Itu tidak pada tempatnya, Bu. Sing ribet itu nang medsos. Wah, nyata orang-orang yang nggak punya aktivitas kehidupan nyata. Tidak perlu diseriusi lah begituan itu. Om Begawan wae lho. Nek ono komentar-komentar elek ya sudah tak biarin no. Setiap kita boleh berpendapat apapun, bisa beda. Bila ada cacian, makian, fitnah, apalagi adu domba, ya laporkan ke polisi. Orang malah demo udo nganggo cawet karo Behatra. Wah ora duwe akhlak wae. Apa yang pendukung itu katakan, persis omongannya kader PSI itu. Iya. Simak itu. Yang menilai Pak Jokowi sudah penuhi syarat jadi nabi. Ini juga menistakan agama ini. Itu para konsep ini. Dase. Maka jadilah pendukung yang waras. Itu malah jelas. Di zaman makin maju, teknologi tambah modern. Apa-apa bisa serba dibikin cepat. Otak kita yang harus tetap waras juga. Hati juga harus dikendalikan. Kayak ada remnya gitu loh. Yang jadi tambah heran lagi. Pak Jokowi ini kan wis ndak presiden toh, wis dadi rakyat biasa. Kenapa pendukungnya ginian yang tersiksa? Ya kok tersiksa? Yang tersisa. Lihat aja tuh pendukungnya Jokowi yang tersisa. Nah, kita bisa lihat kan. Kalau ada ketua relawannya, ada 4 yang terkenal itu semua bermasalah. Ada yang ditangkap, ada yang harus dipenjara, ada yang masih dalam penyelidikan. Ditambah dengan pendukung-pendukung ibu-ibu yang tidak punya adab seperti ini kan memalukan itu. Apalagi para lawyer-lawyer yang lucu-lucu. Nah, kalau saya malah ikut tertawa. Kalian seneng ya lihat perempuan cawetan karo behanan tok. Ya neng Bali sana banyak itu. Ini para pendukungnya Jokowi itu kan lucu-lucu. Seharusnya sebagai orang yang ngerti hukum, para lawyer-lawyernya itu loh yang kemarin duduk bersama, termasuk Fahrat Abbas sama Ade Darmawan itu. Termasuk pendukungnya Pak Jokowi. Dengar omongan gak genah begitu ya harusnya dihentikan. Maksud tertawaan kalian itu apa? Kalau ancaman keras pada aparat biar dinilai sebagai pendukung militan. Tidak ada yang salah. Biar dilihat sebagai fans garis keras. Boleh. Pasang badan boleh. Apa agar disebut pemuja berani mati penjilat yang paling hebat? Itu urusan kalian. Yang hanya pengen Begawan koreksi. Itu cara ngebela, cara pasang badan, cara berpihaknya. Loh. Kok orang cetro itu. Manusia kan dilahirkan dimodali sama Tuhan kepala dan isinya. Dan di dalam sini ada benda yang disebut otak. Fungsinya buat mikir. Pasti ibu itu ngerti gimana pakai otak buat mikir. Buat mengolah informasi. Lalu nyari solusi. Demi sang junjungannya harusnya. Nah Tuhan hanya ngasih otak, Bu. Tapi juga ada di sini. Juga di sini. Bukan hanya di sini. Otak dan hati. Ngasih apa yang disebut jiwa atau nurani. Itu enggak kamu pakai, Bu. Kalau di kepala isinya rasionalitas. Sedang di sisi
Nah, di sini isinya sesuatu yang bisa menimbang, termasuk menahan semua isi kepala biar tidak asal keluar. Jiwa atau hati kita memang disertakan biar manusia itu tidak seperti hewan. Punya budi pekerti, punya akal, selalu nuruti hawa nafsunya. Andai panasnya otak terlalu berlebihan, yang di dada gak bisa nahan, terus ya kaya ngono kuwi mau. Wis pokoke ameh demo cawetan robehanan tok. Loh kan faktanya itu semua yang tidak rasional. Sulit buat diterima akal sehat kita. Padahal manusia itu kan manusia berakal, berbudi luhur. Orang kaya kewan lah, ini ibu ini kayaknya ya empuk. Kayak nenek itu gak bisa terbiasa dipakai. Ya. Sininya jarang buat mengendalikan syahwat nafsunya. Yang tadi itu jadinya, meski si ibu sudah sepuh, wis tuwek loh itu. Umane udah wis gombor-gombor. Dan mungkin wis ngelembreh gitu. Tidak membuat dia bisa bertindak semaunya. Andai toh pun sudah pada keriput, asinya wis kadaluwarsa, terus bebas gak pakai baju. Memang 500 perempuan yang diajak udo, usianya di atas 55 tahun kabeh. Gombor-gombor kabeh kan ya ndak. Loh, malah nek kedaden tenan, misalnya itu terjadi betul loh. Ada demo 500 perempuan dengan pakai bea dan cawat. Rakyat yang ngerti loh, pada prihatin. Kalian bisa dinilai lepas dari rumah sakit jiwa. Loh, kalau toh pun ada perempuan di usia segitu yang rela lepas baju sama rok, oh pernah pesaknya Pak Jokowi yang membela orang-orang seperti itu. Cara kalian itu loh malah bikin malu. Mencoreng nama mantan presiden ini. Bila beneran terjadi, warga negara lain ngelihat ginian, gimana coba? Apa Bu Iriana mau diam saja? Yang mendukung suaminya ngebela dengan cara-cara yang tidak sopan seperti itu. Nekmu sekedar membuli. Siapa sih elit politik di negara ini yang bebas bulian? Pak Jokowi dibully lumayan, 19 tahun punya jabatan terus. Barepnya saiki wapres. Pak Anies hanya jabat gubernur 5 tahun. Gak berhenti-berhenti buliannya itu. Biasa itu. Itu yang masih mending. Mbah Amin Rais tuh hanya pernah jadi ketua MPR. Sama aja dibully. Itu ya sih bejo. Tapi ya kayak nasibin Sugi Nur sama Bambang Tri. Orang tahu jadi pejabat, dikomentari elek-elek terus sampai masuk penjara. Lu pakailah kewarasan berpikir, kematangan bersikap. Orang gacuk beras-beras, kayak becak tanpa pir, mau japlak tanpa mikir. Seriusan loh Bu ini. Saya nyawang wajah jenengan itu tadi sedih, ngerantes, gelo, kuciwo. Apakah serendah dan setidak begitu berharganya tubuhmu buat ditutupi? Orang lalu bebas melihat tiap lekuk tubuh. Melenek, glowor. Walaupun sudah kendor, nggak bisa ngebayangin itu. Gimana dengan suami ibu, anak-anak ibu, orang tua ibu, tetangga ibu, saudara, Pak RT, Pak Lurah? Nek ngerti kalau ini piye coba? Apa sih ibu tadi hidup sebatang kara? Makanya berani dan siap demo tanpa baju ke Mabes Polri. Begawan yang gumen. Orang sekarang yang tersisa para pendukung Jokowi, eneng kok sing ora pokro ini. Di mana para pendukung yang smart nggak ada sekarang. Siap adu data, siap berdebat dengan argumentasi mendasar. Jadi rakyat kan tambah pinter kalau gitu. Dengarkan ini ngomong. Terakhir jedel modelnya aneh-aneh. Selain ibu ini, ada Bung Andi Aswan. Wih aneh itu. Kapan-kapan tak beda itu. Anehnya aneh itu. Terus tadi yang terlihat kayak Bung Farhad Abbas. Ngerti dewe atau kepiye dia itu. Masih ada Bung Adi Darmawan sing dalam situasi debat mendapat atau argumentasi itu sering blunder. Masih ada lagi Bung Selviser yang saya kira di ngerti ini gone nang ngendi, omahe nang ngendi, melayu nang ngendi, delik nang ngendi. Dari nama-nama yang tak bilang barusan, ya jadi wajar, jadi jelas. Bila ada postingan di medsos atau konten, kasih kritik kepada Jokowi sama Gibran, lalu digeruduk netizen ora cetok. Kalau diajak berdebat mereka-mereka itu bisanya misuh, memfitnah, memframing, adu domba dan lainnya. Mengatakan kita itu sakit hati.
Lu jarang bisa kita temui di medsos pembela-pembela Jokowi yang punya pikiran rasional, tur sabar. Kayak yang mau beras-beras hantam sana sini lalu kabur. Gak menuntaskan pembicaraan, gak memberikan solusi. Begawan itu hanya prihatin ngelus dodo. Dodoku dewe. Sanes dodone ibu tadi itu. Oke ya. Ini supaya masyarakat paham itu. Saru nek dituruti. Nek tenan ya do nonton ora apa-apa. Oke ya, salam begawan, salam ampol. Dadah.